sudah ambil ijazahnya? Sudah Om. Yang tanda tangan siapa? Rektor Roy Suryo Om. Oh, baik. Sudah diuji di lab forensik sama Bang Rismon Sianipa? Jelas sudah Om. Oh ya. Sudah dibawa ke rumah sakit? Memangnya harus? Wah, harus dibawa ke rumah sakit. Biar diperiksa sama dokter Tifa. Diperiksa apanya? Ya, diperiksa kesehatan kertasnya, kesehatan tintanya, kesehatan stempelnya juga diperiksa. Begitu ya Om? Iya, supaya ijazahmu itu kuat, asli dan kuat. Kuat kalau kamu mau pakai maju untuk Presiden RI di tahun 2029. Oh ya, baik. Ya harus dibawa ke dokter Tifa untuk diperiksa kesehatannya. Baik Om ya, makasih. Baik. Ingat negara ini, jangan kelamaan. Jengkel. Ada terpidana nggak ditangkap-tangkap, kesel sekali, betul tidak? Yang bukan terpidana ditangkap, apa nggak kesel? Tapi saya nggak mau ngomong karena udah barusan ngomong. Sehebat apapun prestasi institusi tersebut bisa rontok karena yang satu ini bikin orang kesel. Ijazah nggak beres-beres aja. Kalau ingat itu jadi kesel. Mau demo udah tua ya nggak, takut kena batu. Jadi gimana? Zikrullah, doakan. Duh ya Allah. Agim aja jengkel dengan kasus ijazah ini. Ijazah selembar aja di dunia, kalau dihisab sudah segitu repotnya, gimana di akhirat? Apalagi misalnya kalau ijazahnya nilainya 6 semua. Saya di jalan barusan lihat Pak, karena ada tuh yang dibongkar, ternyata ya udah juga takdir Allah jadi kelihatan. Iya. Kalau Allah ngebuka pasti kebuka. Itu zikrullahnya. Doakan saja semoga beres ya urusannya. Asli Bapak, dengan melihat ijazah yang ribet terus di dunia aja udah segini ribetnya, gimana di akhirat? Bapak harus siap kalau ada yang nanya ijazah. Ini untuk para senior. Saya sarankan kalau Bapak ditanya ijazah, Bapak punya ijazah nggak? Nih lihat sendiri asli nggak, periksa sendiri, saudara mau ambil aja. Iya kan gampang, kalau seandainya ditanya ijazah ya tinggal tunjukkan saja. Nih ijazah saya asli. Gampang, tanpa harus repot seperti sekarang, berlarut-larut sampai lama, bikin satu negara repot. Saya udah tua, udah malas ngurusin ijazah gitu. Saya mau ngurusin kubur saya lapang atau tidak, husnul khotimah atau tidak. Saran saya kepada yang punya ijazah begitulah. Iya. Udah urusan kita mau tinggal nunggu mati kayak gini. Usia umat Nabi itu antara 60-70. Kalau udah segituan mau udah jangan usah rewel. Isu dugaan ijazah palsu atau bukan palsu kan sudah dimonitor oleh negara-negara di dunia. Jadi seharusnya ya demi nama baik bangsa Indonesia, lu tunjukkan. Saya kuliah dulu di Universitas Gadjah Mada ini, jadi udah apa yang mau ditanyakan selesai kan, nggak usah pengen menghukum rakyatnya yang mengkritisi lagi, ya nggak perlu menurut saya. Jadi apa sih sebenarnya bisa menghukum orang? Saya kalau selama di polisi saja paling anti kriminalisasi, makanya seperti ini kan saya karena tidak bisa teriak terlalu banyak, tapi kalau saya masih aktif, nah, saya akan minta Pak Jokowi, coba Pak serahkan ijazah Bapak nanti di mana, di Polda Metro, karena Bapak melaporkan itu. Nanti kalau perlu setelah dilihat, iya, kan, di fotokopi, legalisir, ya udah ini sesuai dengan hasil yang pernah dilihat polisi, kan gitu aja. Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh, enggak ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Oh, ya. Pak Jokowi ketahuan nggak lulus UGM karena skripsinya tidak sah. Bahkan skripsinya baru dibuat tahun 2018. Kok bisa ya Pak Kasmujo yang dikenalkan sebagai pembimbing skripsi Jokowi namanya tidak ada di dalam skripsi. Bahkan lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi tidak ada tanda tangan pengujinya.
Artinya skripsi itu tidak sah karena tidak pernah diuji. Pengesahannya juga menggunakan font Times New Roman dan baru ada di komputer Windows tahun 1992 dan belum ada di tahun 1985. Tapi setelah diselidiki, informasi yang rancu tambah banyak. Di bagian atas memalsui ijazah salah ketik, yang seharusnya skripsi ditulis tesis padahal itu bukan untuk S2. Tanggal pengujian skripsi 16 Oktober juga terlalu mepet dengan tanggal lulusnya 5 November 1985. Padahal seharusnya ada yudisium sekitar 4 bulan. Anehnya waktu itu hanya skripsi Jokowi yang terindeks di Sistem Informasi UGM, Electronic Thesis and Dissertation atau ETD, dan UGM tidak bisa menjawab hal ini. Setelah di-download dari ETD UGM dan dibuka metadatanya, ternyata skripsi itu dibuat tahun 2018 menggunakan software Foxit PDF yang belum ada di tahun 1985. Bahkan UGM tidak bisa menunjukkan kartu hasil studi dan transkrip Pak Jokowi. Anehnya jurusan Pak Jokowi Teknologi Kayu sampai saat ini tidak pernah ada di UGM. Akhirnya untuk menghilangkan informasi itu, daftar riwayat hidup atau CV Pak Jokowi tiba-tiba hilang dari website KPU. Aku suka membongkar kasus Jokowi. Follow untuk cerita selanjutnya. Sudah ambil ijazahnya? Sudah Om. Yang tanda tangan siapa? Rektor Roy Suryo Om. Oh, baik. Sudah diuji di lab forensik sama Bang Rismon Sieni, Pak? Jelas sudah Om. Oh, ya. Sudah dibawa ke rumah sakit? Memangnya harus? Wah, harus dibawa ke rumah sakit. Biar diperiksa sama dokter Tika. Diperiksa apanya? Ya, diperiksa kesehatan kertasnya, kesehatan tintanya, kesehatan stempelnya juga diperiksa. Begitu ya Om? Iya, supaya ijazahmu itu kuat, asli dan kuat. Kuat kalau kau mau pakai maju untuk Presiden RI di tahun 2029. Oh, ya, baik. Ya harus dibawa ke dokter Tika untuk diperiksa kesehatannya. Baik Om, ya makasih. Baik. Tersangka itu nggak penting buat saya. Artinya apa? Artinya saya meyakini sendiri bahwa ijazah Jokowi itu memang palsu. Ijazah itu nggak ada gitu loh. Sekarang coba kita bayangin ya, secara logika aja, kasat mata yang bisa kita lihat, itu jelas-jelas di foto ijazah Jokowi itu bukan Jokowi. Lihat bibirnya, kupingnya, mata itu bukan Jokowi. Artinya tidak perlu dilihat, diperiksa secara lab, dibanding-bandingkan dengan lab itu bukan Jokowi gitu loh. Jadi penetapan tersangka ini biasanya ini mengada-ngada. Salam logika. Apa kabar mereka yang kemarin meledek-ledek angin tidak punya KTP? Bagian laut punya sertifikat. Kok pada diem, mingkem? Dari sini saja kita bisa bedain mana yang ijazahnya asli dan kredibel, mana yang ijazahnya palsu.